Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang Bapak Ibu. Pada kesempatan ini saya akan mendiseminasikan tentang rencana tindak lanjut ya, modul 3 yaitu rancangan pembelajaran berbasis proyek. Yang judulnya itu adalah Sport Education Model Turnamen Futsal Antar Kelas SDN 010 Saglung. Sebagai fasilitator PKG BJOK yaitu Kak Semri Junius S SPD kelas sekolah SDN 010 Saglung, Pak Jajar SPD, dan saya sendiri peserta PKG BJOK dan Setiawan SPD. Untuk Kak Semri ini dia sebagai fasilitator di BGPK Pribu, tempat tugasnya di Medan, Bu. Tetangga Ibu lah. Oke, ini adalah sekelas tahun belakang ya, tim futsal SDN 010 Saglung. Alhamdulillah kita dapat juara ya Bu ya. Alhamdulillah, itu pendampingnya Bu Wati yang super semangat ya. Nah, berikut ini latar belakang ya, saya kenapa membenisasi tentang SEM. SEM ini Sport Education Model, yang dimana suatu pendekatan pembelajaran PJOK yang menawarkan pengalaman belajar yang lengkap dalam konteks kehidupan nyata di bidang olahraga. Dan SEM ini merupakan salah satu program yang berdampak positif pada murid dengan memberikan kesempatan murid untuk belajar mengeksplorasi berbagai peran dalam tim. Selain menjadi pemain, murid dapat mengambil peran lain tergantung aktivitasnya, seperti menjadi pelatih, manajer, peralatan, wasit, pencetak skor, ahli statistik, bahkan lebih luas bisa menjadi penganalisis atau pertandingan, jurnalis, dan sebagainya. SEM ini memberikan kesempatan kepada murid untuk mempelajari keterampilan, taktik, strategi, aturan permainan, serta memahami tanggung jawab sosial melalui berbagai peran sesuai dengan kemampuan atau minatnya. Dengan memberikan ruang dan melibatkan murid dalam memberikan suara, voice, pilihan, choice, dan kepemilikan ownership atau murid. Nah, Bapak Ibu mungkin terbayang-bayang kan apa itu SEM itu. Jadi ketika kalau misalkan kita di sekolah ini semua akan kebutuhan, semua yang dilibatkan adalah semua guru. Tetapi yang dasarnya ini peserta didik, Bapak Ibu, yang menjadi pelatihnya peserta didik, yang untuk jadi pemainnya peserta didik. Sebagai contoh permainan futsal, saya sudah lebih dari itu. Mungkin pas waktu saya sebagai di sekolah swasta, saya membuat suatu event itu ya, yang kalau di SMP itu ada OSIS ya Bapak Ibu ya. Jadi semua dihandle sama OSIS. Itu termasuk dari wasit hakim garis, walaupun hakim garis itu dari murid. Insya Allah kita terapkan di sekolah SDN 010 Saglung, kita di fase C ya, mungkin kelas 5 dan 6. Nah, ini memperdayakan murid saat program sekolah ya, latar belakangnya dia dilaksanakan dan dievaluasi sehingga terwujudnya lingkungan yang menumbuh kembangkan kepemimpinan murid. SEM akan dilaksanakan adalah turnamen futsal antar kelas di SDN 010 Saglung. Kalau dulu aksi nyata saya sebagai guru penggerak mungkin banyak ya, seperti olahraga yang dilibatkan
Berpak saudara ya Bu Wati ya. Saya alhamdulillah karena kerja keras Bu Wati memang luar biasa Bu Wati ini. Ya, ya sesuai dengan hasil yang disebutkan, saya mapel PJOK dan hasil investigasi aset yang ada di sekolah, alhamdulillah kita punya lapangan bola futsal ya, dan ada gawangnya juga ada. Semua bisa dimanfaatkan untuk kegiatan turnamen futsal, mulai dari sarana dan prasarana yang ada sampai dengan alat pendukungnya, dengan menggunakan turnamen futsal siswa dapat mengalami kompetisi sejati, menghadapi tantangan dan belajar dan keberhasilan maupun kegagalan mereka. Turnamen futsal dipilih karena dari banyaknya minat murid dalam kegiatan futsal dan hasil survei dengan perwakilan murid dan setiap kelas di fase C. Ya, insya Allah. Tapi ini kan pembelajarannya Bu Wati tentang berpusat pada didik. Jadi semua mereka yang kerjakan kita kan nonton insya Allah. Kan pemantau aja Bu Wati. Yang tujuannya, yang pertama tujuannya siswa yang berakhlak karimah, bugar dan sehat, gembira dan berprestasi. Pemahaman siswa tentang olahraga dan membantu mereka mengembangkan keterampilan, pengetahuan serta nilai-nilai sosial melalui pengalaman bermain sesuai peran yang diminati, menengahkan pembelajaran melalui pengalaman nyata dan situasional, meningkatkan kesehatan dan kebugaran siswa, meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Penerapan konsep belajar aktif di mana siswa terlibat secara langsung dalam kegiatan belajar. Nah, capaian yang diharapkan, diantaranya capaian dan tujuannya, pertama pemahaman tentang aturan permainan futsal. Alhamdulillah saya lisensi futsal, jadi bisa mengembangkan aturan permainan ya. Kalau kita misalkan di lokasi sekolah, kita dimodifikasi aja permainan aturannya. Yang kedua, pengembangan keterampilan individu. Yang ketiga, pemahaman taktik futsal. Yang keempat, sportivitas dan kerjasama tim. Yang kelima adalah kepemimpinan dan tanggung jawab. Terus langkah di sini pembahasan dalam technical meeting, latihan dalam pengolahan musim. Yang ketiga, menganalisis pertandingan futsal dalam turnamen. Yang keempat, penyelenggara turnamen futsal yang menekankan pentingnya sportivitas, komunikasi, kerjasama tim dalam serangan, pertahanan dan peran dan tahap aplikasinya. Nah, jelas sekali itu ada tahap-tahapnya buat ya, dan Bapak Ibu guru yang ya Bu, ya kan guru olahraga sebagai komunitas kita ya. Ya, perannya siswa yang menjadi panitia, peserta, pelatih dan wasit juga. Terus dalam sennya, terus dinimasinya tanggal 16 Desember sedangkan 27 Desember 2024. Jadi setelah kegiatan ujian ya semester. Nah, ini pas sekali untuk kegiatan yang untuk isi waktu kosong pas Bapak Ibu guru melakukan pengisian rapot ya. Jadi kami membentuk suatu dengan SEM ini kegiatan suatu event ya. Oke, lanjut. Struktur program dan mitra dalam komunitas belajarnya. Yang pertama jelas ini adalah kokurikuler atau penguatan. Yang kedua, murid yang terlibat dari kelas fase C, kelas 5 dan 6 ya, baik laki dan perempuan boleh juga. Tapi ini untuk yang tahun sekarang, tapi bisa jadi kita bisa melibatkan kelas fase A, fase B. Terus yang waktu kegiatan dilaksanakan di akhir semester. Kalau ini berjalan lancar, insya Allah mungkin semester 2 pun bisa. Penanggung jawab adalah kepala sekolah, KBS, ya, komunitas belajar sekolah yang menjadi lokomotif fasilitator, ya, seperti saya sendiri, Bu Wati dan Pak Hendrik. Nah, kita kerjasama di dalam komunitas praktisi PJOK yang terjadi guru Mapel PJOK. Mitra KBS dari Mapel TIK ya. Untuk mungkin di SD tidak ada Mapel TIK, tapi alhamdulillah untuk kompetisi TIK itu
sangat besar di Sekolah SDN 010 Tegulung yang akan berperan dalam pengarahan IT terkait publikasi live streaming melalui website sekolah dan sosmed sekolah. Dan guru bidang studi, ya jelas sekali untuk guru bidang studi baik itu agama Islam, ya, terus olahraga jelas sekali. Mitra dengan wali kelas sebagai koordinator dengan masing-masing kelas. Kepanitiaan, peserta dan pihak lainnya yang terlibat berasal dari murid, mitra dan sponsor dari orang tua murid dan perusahaan. Kalau kita mungkin dari wali kelas ada yang bisa bekerja sama, kita bisa ikut sertakan, baik itu dari mitra orang tua dan sebagainya. Nah, ini setelah lanjut lagi tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Yang pertama, sekolah memiliki kepala sekolah, guru dan tenaga pendidik yang profesional sesuai dengan kualifikasi akademik, sejumlah total 42 orang. Yang kedua, murid yang berjumlah 248 orang, itu kelas 5 dan 6. Masing-masing kelas akan mengirimkan perwakilan sesuai minat dan bakatnya untuk menjadi panitia, peserta wasit, pelatih dan penonton. Ini mungkin eventnya ini antar kelas ya, antar kelas 4, kelas 5 dan kelas 6. Kelas 3, sekolah memiliki lapangan olahraga yang cukup luas. Yang keempat, sekolah memiliki jaringan internet yang baik dan multimedia pendukung untuk melakukan live streaming atau pertandingan. Yang kelima, sarana dan alat yang tersedia lengkap untuk melaksanakan turnamen futsal, mulai dari bola, rompi, sarung tangan, gawang dan jaring, ring board dan peralatan lainnya. Dan ini sangat memadai untuk event sekelas futsal. Untuk yang selanjutnya itu rencana evaluasi, ada 7 tahapan dalam implementasi SEM, yaitu pembelajaran masing-masing tahapan harus dievaluasi keseluruhan dan dilakukan pada tahapan yaitu evaluasi dan refleksi SEM. Yang pertama itu tujuan pembelajaran, meninjau keterlibatan tujuan pembelajaran dalam SEM. Yang kedua, umpan balik dari murid tentang pengalaman dalam pembelajaran SEM atau mengumpul pendapat melalui refleksi. Yang ketiga, refleksi guru terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pengolahan SEM. Yang keempat, evaluasi kinerja tim, meninjau kolaborasi dan kinerja tim dalam SEM. Yang kelima, evaluasi penerapan konsep fair play, meninjau penerapan konsep fair play dan sikap sportif integrasi dengan baik selama pelaksanaan, mengevaluasi bagaimana murid menghormati aturan, menghargai lawan dan menunjukkan etika olahraga yang baik. Yang keenam, evaluasi manajemen kelas dan pengolahan waktu aktivitas keaktifan murid yang terlibat sesuai perannya. Alhamdulillah ya, sebentar lagi kemungkinan tantangan ya. Di sini kita tantangan yaitu pengolahan waktu, jadwal yang padat dan keterbatasan waktu dapat mempengaruhi penyelenggara ya. Yang kedua, faktor alam cuaca karena lapangan outdoor, jadi akan sangat terpengaruh kondisi cuaca. Yang ketiga, motivasi peserta. Peningkatan motivasi peserta dapat menjadi tantangan, terutama jika mereka mengalami kegagalan atau kekalahan selama turnamen. Yang keempat, manajemen tim. Kesulitan dalam manajemen tim termasuk perbedaan kemampuan kepribadian atau konflik antar pemain. Yang kelima, evaluasi dan umpan balik, memberikan evaluasi yang efektif dan memberikan umpan balik yang kondusif kepada setiap peserta. Yang keenam, keterlibatan orang tua dan komunitas ya, misalkan kurang dukungan atau komunitas. Nah, untuk solusinya, yang pertama itu penjadwalan yang efisien ya. Yang kedua, pindah lokasi ke lapangan indoor. Alhamdulillah di sekitar lingkungan kita ada lapangan futsal indoor juga. Yang ketiga, menggunakan pendekatan positif dan memberikan motivasi tambahan melalui pengakuan dan pujian ya kepada siswa, dan komunikasi terbuka dan segera menangani konflik. Yang kelima, memberikan umpan balik secara individual untuk setiap peserta. Yang keenam, mengadakan pertemuan dengan orang tua untuk menjelaskan tujuan program. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu untuk diseminasi untuk rencana tindak lanjut, rencana pembelajaran yang berbasis proyek. Alhamdulillah sudah saya paparkan. Apakah ada pertanyaan Bapak Ibu tentang SEM ini? Silakan Bapak Ibu ya. Oh, Pak Hendri ada.
Apakah sudah jelas Bapak Ibu? Ya, mudah-mudahan semua ini bisa tersalurkan ke situ depan itu. Adek, bertanya. Silakan, Pak Edi. Edwin mau bertanya kamu Siapa yang bertanya? Oh, tidak. Oke. Untuk sport education model turnamen futsal antar kelas SDN 010 mudah-mudahan ini terlaksana di bulan Desember ya. Amin ya rabbal alamin. Oke baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar macam minta yang punya.